Oke, selamat datang di bagian kedua computer vision dari Hugging Face, tutorial computer vision dari Hugging Face. Nah, di sini kita akan membahas mengenai convolutional networks. Nah, apa itu convolutional network? Convolutional network ini atau bisa dibilang channel ini adalah sejenis jaringan tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data yang memiliki struktur seperti grid atau gambar. Nah, channel ini merevolusi bidang computer vision berkat kemampuannya dalam mempelajari fitur-fitur penting dari gambar secara otomatis. Nah, jaringan computation ini sangat penting ya untuk pengenalan gambar dalam skala besar, atau bisa dibilang very deep convolutional network for large scale image recognition. Nah, penelitian tentang jaringan konvensional ini telah menunjukkan performa yang signifikan dalam tugas pengenalan gambar skala besar. Contohnya dalam arsitektur seperti VGGNet dengan kedalaman hingga 19 lapisan ini mampu mempelajari representasi gambar yang lebih kompleks. Nah, kemudian ada yang namanya Confinex atau arsitektur CNN modern yang mengadopsi beberapa ide desain dari transformer seperti penggunaan strategi pelatihan yang lebih modern dan perubahan pada struktur blok. Nah, kemudian ada yang namanya transfer learning. Nah, transfer learning ini adalah teknik yang memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari oleh model yang sudah terlatih pada dataset besar, misalnya ImageNet ini. Nah, model ini akan pengetahuan dari model ini akan ditransfer ke model yang lebih kecil atau dataset yang lebih kecil. Nah, teknik ini berguna ketika kita memiliki data yang terbatas untuk melatih model dari awal. Nah, dengan transfer learning ini kita dapat hemat waktu dan sumber daya komputasi. Nah, kemudian kita ada yang namanya contoh dari PyTorch ya. Bisa dilihat nih contohnya. Pertama kita ngelakuin fitur extraction layernya, terus input channel, output channel, dan kernelnya. Nah, kemudian ada yang namanya GoogleNet. Nah, GoogleNet ini atau Inception versi 1 itu memperkenalkan konsep yang namanya Inception Module atau jaringan untuk mempelajari berbagai ukuran filter secara bersamaan dalam suatu lapisan. Nah, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Nah, arsitektur ini juga memanfaatkan yang namanya Global Average Pooling untuk mengurangi jumlah parameter dan mencegah overfitting. Nah, ini contohnya ya, contoh pembuatan Inception V2-nya. Versi satunya bisa dilihat sendiri. Nah, ini untuk Google Net-nya, kelas Google Net kita buat bloknya, step blok 1, blok 2 sampai blok 5. Kemudian buat auxiliary classifier-nya. Kemudian lanjut, ada yang namanya MobileNet. Nah, MobileNet ini dirancang khusus untuk perangkat mobile dan sistem tertanam dengan sumber daya terbatas. Arsitektur ini menggunakan yang namanya Deepwise Separable Convolution untuk mengurangi jumlah komputasi dan parameter secara signifikan sehingga model dapat berjalan efisien di perangkat yang daya komputasinya rendah. Nah, contoh penggunaan MobileNet ini seperti ini ya. Bisa dilihat nih untuk prosesor configuration-nya. Kita melakukan preproses pada input, kemudian mendapatkan output dan kelas labelnya nih. Nah, ini untuk contoh penggunaannya bisa dilihat. Nah, untuk prediction kelasnya isinya TB dan TB cap. Nah, ada lagi nih, ini import torset lagi buat MobileNet. Lihat sendiri, nah ini bisa lihat hasil dari MobileNet-nya. Ini ada Deepwise-nya dan PointWise-nya. Bisa lihat berbeda-beda hasilnya, tergantung grup dan padding-nya. Kemudian ada yang namanya ResNet. ResNet atau residual network ini digunakan untuk mengatasi masalah yang namanya vanishing gradient pada jaringan yang sangat dalam dengan memperkenalkan yang namanya skip connection atau shortcut connection. Nah, skip connection ini memungkinkan gradient itu untuk mengalir langsung ke lapisan sebelumnya untuk memudahkan pelatihan jaringan yang sangat dalam dan meningkatkan performa. Bisa lihat contohnya ya. Bisa lihat nih hasilnya. Dan ini ada contoh yang namanya ResNet dari Hugging Face ya. Jadi ini kita ngambil dari Hugging Face image-nya, terus kita ngelakuin prediction gambar itu tuh kira-kira gambar apa sih. Nah, ini contohnya. Untuk image-nya ini dari Hugging Face ya. Jadi setelah dilakukan tes itu ternyata gambar ada tiger cat. Nah, itu contoh penggunaan namanya ResNet pada prediksi image. Mungkin sekian aja dari tutorial kedua ini. Terima kasih.